Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Jumpa lagi dengan Bu Novi. Hari ini kita akan belajar tentang tema 4 globalisasi subtema 3 yaitu globalisasi dan cinta tanah air. Marilah kita awali pembelajaran hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semangat belajar walau dari rumah. Hari ini kita akan mempelajari beberapa mata pelajaran yang terintegrasi, yaitu Bahasa Indonesia, IPS, dan IPA. Berikut adalah tujuan pembelajaran hari ini. Nah, cakupan materi pada pembelajaran 1 dan 2 ada 5 ya, yaitu tentang informasi penting, kerjasama ASEAN bidang iptek, prinsip kerja sel surya, sikap cinta produk dalam negeri, dan menganalisis atau menguraikan ciri-ciri brosur. Nah, yang pertama kita akan mengetahui bagaimana cara mencari informasi penting pada teks eksplanasi. Informasi adalah sekumpulan fakta yang menggambarkan sebuah peristiwa atau suatu kejadian. Informasi ini sangat penting untuk kita dapatkan untuk mengetahui atau memahami suatu hal. Informasi penting bisa kita dapatkan dari sebuah bacaan dengan cara mencari dengan perlahan informasi-informasi yang bisa kita tangkap sebagai informasi penting. Nah, bagaimana caranya ya? Yang pertama yaitu dengan cara membaca keseluruhan teks. Bacalah dengan seksama untuk mengetahui dan memahami isi teks. Kemudian gunakan pertanyaan adik Simba, yaitu apa, di mana, kenapa, siapa, mengapa, dan bagaimana. Jawablah pertanyaan-pertanyaan itu, kemudian kalian akan menemukan informasi penting dari sebuah bacaan. Nah, jawaban dari pertanyaan-pertanyaan itu disebut juga dengan informasi penting. Mudah bukan? Selanjutnya, kita akan belajar tentang kerjasama ASEAN dalam bidang iptek. Nah, kemarin sudah belajar tentang apa ya? Ya, bidang teknologi. Hari ini kita akan belajar ilmu pengetahuan dan teknologi bersama ASEAN. Indonesia juga termasuk anggota ASEAN. Sangat beruntung sekali Indonesia menjadi anggota ASEAN. Banyak keuntungan yang kita dapatkan dengan menjadi anggota ASEAN. Nah, apa saja sih kerjasama negara-negara di ASEAN dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi? Ya, kerjasama ilmu pengetahuan, riset, teknologi sudah dibentuk sejak sudah lama. Di antaranya, yang pertama adalah Biotrop, yaitu pusat penelitian biologi yang berada di Bogor. Yang kedua yaitu, contohnya adalah Reksa, yaitu pusat penelitian pendidikan ilmu pengetahuan dan matematika. Yang ketiga yaitu RALC, pusat pendidikan bahasa Inggris yang berada di Singapura. Dan yang keempat ada Siarsa, yaitu lembaga penelitian, pekajian, dan pertanian yang ada di Bogor. Nah, itu tadi adalah contoh-contoh kerjasama ASEAN dalam bidang iptek. Apalagi ya yang lainnya? Banyak sekali. Kalian bisa cari sendiri ya. Selanjutnya, yuk kita simak bagaimana prinsip kerja sel surya. Tahu tidak apa itu sel surya? Benar sekali, sel surya adalah energi terbarukan yang bisa menggantikan energi tak terbarukan. Nah, ini sudah banyak yang dikirakan Indonesia ya. Prinsip kerja sel surya. Kenapa sih ada sel surya? Karena di Indonesia ini
sinar matahari bisa bersinar sekitar 10-12 jam per hari. Nah, oleh karena itu kita harus memanfaatkannya dengan cara memanfaatkan menjadi energi alternatif, yaitu sel surya. Bagaimana ya cara kerjanya? Perhatikan gambarnya. Nah, matahari menyinari sel surya. Sel surya menyimpan energi panas dari matahari. Sehingga disimpanlah energi panas itu, kemudian dihasilkan listrik dan akan diteruskan ke alat yang bernama controller. Nah, controller ini akan mengisi baterai jika baterainya kosong serta menyalurkan ke alat selanjutnya. Nah, ini controllernya ya. Selanjutnya, setelah diisi tegangan oleh controller, maka selanjutnya dibawalah atau disalurkan ke inverter. Nah, inverter ini adalah pengubah arus DC dan AC. Jadi, pertama kali energi yang masuk ke dalam controller dalam bentuk arus apa yuk? Iya, arus DC. Sehingga harus kita ubah menjadi arus bolak-balik, yaitu menggunakan inverter. Selanjutnya bisa digunakanlah menjadi dan dimanfaatkan untuk alat-alat listrik sehari-hari. Itu dia prinsip kerja sel tata surya. Mudah ya? Kita kali ini akan membuat percobaan untuk menghasilkan energi alternatif dari beragam buah-buahan. Kali ini kita akan menggunakan kentang sebagai sumber energi alternatif. Mari kita simak. Bahan-bahan untuk melakukan percobaan kali ini adalah menggunakan buah kentang sebanyak 4 buah. Kemudian kita persiapkan lagi perlengkapan selanjutnya adalah paku sebanyak 4 buah. Kemudian kawat tembaga sebanyak 4 buah. Ini bisa kita ambil dari kabel listrik yang menggunakan kawat tembaga dalamnya. Ujungnya boleh ditekuk seperti ini atau lurus juga tidak apa-apa. Ini juga sama sebanyak 4 buah kita persiapkan. Kemudian lampu LED kecil atau LED. Ini bisa berbagai macam warnanya, boleh merah, boleh hijau atau kuning. Ini ada berbagai macam warna. Boleh 1 buah saja juga cukup. Kemudian kabel yang ujungnya sudah ada penjepit buaya. Nah, ini namanya penjepit buaya. Kita gunakan warna hitam dan merah. Sebanyak 6 buah. 3 buah warna hitam, 3 buah warna merah. Jadi semuanya totalnya ada 6 buah kabel. Ada penjepit buayanya. Ya, hidup ujung satunya juga ada. Jadi sudah siap pakai. Baik, kita lanjut. Cara membuatnya adalah kita singkirkan dulu ini perlengkapannya ke sebelah sini. Kita buat rangkaian untuk kentangnya. Pertama kita tusukkan paku ke kentangnya. Kemudian kita tancapkan juga kawat atau kawat tembaga ini. Lakukan juga pada kentang yang kedua, kita tancap pakunya, kemudian kita tancap juga kawat tembaganya. Ini kentang yang ketiga, kita tancap pakunya, kemudian kita tancap juga kawat tembaganya. Dan ini kentang yang keempat, kita tancapkan pakunya ke dalam kentang, kemudian kawat tembaganya. Ada juga yang memakai koin kuning yang logam yang seperti ini. Tapi kalau ini sudah sulit dicari, ya kita coba menggunakan kawat tembaga seperti ini juga sudah cukup. Nah, ini rangkaiannya seperti ini. Kemudian kita mulai merangkai dengan menggunakan kabel yang sudah ada penjepit buaya tadi. Ingat, ini warna merah kita jepitkan pertama kali di paku. Kemudian kita
jepitkan ke tembaga. Nah, urutannya seperti ini. Kemudian ambil lagi penjepit berwarna hitam, kita jepitkan di kentang kedua, dihubungkan ke kentang ketiga dengan menjepit bagian kawat tembaganya. Nah, seperti ini. Selanjutnya untuk yang masih kentang ketiga, kita jepit kabel yang penjepit warna buaya warna merah ke kentang nomor 4 bagian tembaganya. Nah, selanjutnya setelah rangkaiannya seperti ini, sudah cukup jelas. Seperti ini, baru ada bagian ujungnya kita jepit warna merah, kabel yang jepit buaya warna merah. Kemudian warna hitam pada kentang yang satunya. Baik, kalau sudah terangkai seperti ini, mari kita coba apakah menyala. Lampunya kita ambil warna merah terlebih dahulu. Lampunya kita jepit. Kalau kita perhatikan ini ada kawatnya panjang dan pendek. Yang ini panjang, yang pendek. Kita coba jepit apakah menyala. Oh, ternyata tidak. Nah, kalau tidak, kita coba balik posisi. Nah, ternyata nyala. Lihat ya, tuh, supaya lebih jelas coba kita matikan lampu supaya terlihat jelas. Nah, seperti ini terlihat ya. Nah, lampunya menyala. Kita cabut ininya, kabelnya mati, kemudian kita tes lagi. Sekian pembelajaran hari ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan enggan untuk bertanya jika ada kesulitan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.